Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita tetap mengkritisi ya Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kritisi orang-orang yang suka mengatakan era Bapa, era Anak, era Roh Kudus. Maksudnya, dulu zamannya Bapa mencipta, zamannya Anak menyelamatkan, zamannya Allah Roh Kudus memelihara, gitu kan? Allahnya itu dibagi 3. Lalu masing-masing itu tugasnya ada tugas masing-masing, kan begitu? Ya kan? Begitu. Fitnah itu. Kita lihat ya, dalam perjanjian lama yang sering dikatakan oleh mereka itu zamannya Bapa. Adakah Roh Kudus? Kita lihat di sini. Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ada kan Roh Kudus dalam perjanjian lama? Lalu kita lihat lagi di Yesaya 40 ayat 13. Yesaya 40 ayat yang ke-13. Siapa yang dapat mengatur Roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Roh Tuhan. Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Ya. Dia juga adalah Roh Allah. Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Allah. Ya. Tuhan adalah Allah. Ya. Kejadian 1 ayat 2. Ya, dan juga dalam 2 Tawarikh 24 ayat 20. Jadi, ya, tidak benar ya yang mengatakan bahwa perjanjian lama itu adalah eranya Bapak, zamannya Bapak gitu ya. Sebab apa? Sebab Roh Kudus ada dalam perjanjian lama. Ya. Sedangkan dalam perjanjian baru banyak sekali ya ayat-ayat yang menyatakan itu ya, yang menyatakan Roh Kudus ya. Nah, siapa Roh Kudus dalam perjanjian baru? Roh Kudus adalah roh anaknya ya. Dalam Galatia 4 ayat 6. Roh Kudus adalah Allah. Galatia 4 ayat 30. Roh Kudus adalah Roh Yesus. Kisah 16 ayat 6 dan 7. Roh Kudus adalah aku ya. Yesus maksudnya ya. Wahyu 2 ayat 7 dan 11. Jadi tidak benar itu ada orang-orang itu ya atau denominasi yang mengajarkan itu membagi 3 zaman karena sesuai dengan Allahnya gitu. Allahnya itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi dibagi-bagi masing-masing punya tugas gitu. Padahal tadi semuanya ada. Ya, Roh Kudus ada dalam perjanjian lama, ada dalam perjanjian baru, begitu ya. Jadi kita lihat di sini ya, bahwa Roh Allah itu adalah Roh Tuhan, adalah Roh Kudus, gitu. Ya kan? Adalah Roh Yesus, ya. Tidak pernah ada Roh Bapa. Kasihan ya. Cari, tidak pernah ada Roh Bapa. Paling nanti tafsir. Ya enggak? Oh, Bapak itu memiliki roh. Kalau Bapak tidak memiliki roh, maka Bapak mati. Gitu kan? Padahal ayatnya mana? Nggak ada. Tafsir. Oh, kata pendeta saya. Kata romo saya. Kata
ya kata-kata lah gitu. Ngarang-ngarang aja ya. Yang ada itu roh apa? Bapa yang mulia. Tidak ada roh Bapa ya. Roh Bapa yang mulia itu dalam Efesus 1 ayat 17 ya. Atau yang maha mulia itu yaitu Roh Kudus yang terdapat dalam 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21 ya. Bapa itu adalah panggilan untuk Allah, pengakuan lebih tepatnya ya, bangsa Yahudi kepada Allah. Pada saat dia berkata kepada Allah, bukankah engkau Bapa kami? Nah, gitu. Dia orang Yahudi tidak berkata kepada bapaknya, oh Bapak, bukankah engkau Allah kami? Tidak begitu. Tapi mereka berkata kepada Allah, bukankah engkau Bapa kami? Nah, itu maksudnya. Gampang kan memahaminya kan? Begitu. Yang terdapat dalam Yesaya 63 ayat 16. Ya. Lalu Bapa itu adalah Bapa kiasan dari Yesus Allah, Yesus Roh. Ya. Dalam perjanjian baru terdapat dalam Yohanes 16 ayat 25. Amin. Jadi sekali lagi tidak ada roh Bapa. Ya kan? Kan suka melesetin nih. Suka melesetin menjelaskan Allah, tiba-tiba Allahnya diganti dengan Bapa, gitu kan? Begitu dicari-cari roh Bapa nggak ada. Yang ada tuh roh Allah. Ya kan? Itulah makanya baca Alkitab. Jangan baca-baca buku-buku tafsir. Alkitab tidak perlu ditunjang oleh buku-buku tafsir. Buku-buku filsafat. Semuanya itu sampah. Tidak dapat memahami Alkitab. Shalom.